peluang suatu kejadian, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar peluang suatu kejadian untuk apa sih? Ya. Satu, yaitu agar kalian dapat mengamati dan mengidentifikasi fakta ruang sampel dari suatu kejadian. Dua, tolong di-mute dulu ya, biar Ibu terdengar suaranya oleh kamu. Dua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Yang ketiga adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Jadi nanti kamu bisa menyajikan, ini loh Bu, hasilnya seperti ini loh Bu, sajikan. Oke ya. Nah, untuk peluang suatu kejadian, saya punya 3 alat bantunya. Yaitu nih, apa nah ini namanya? Dadu. Dua ya. Biasa yang dipakai 2 anak, kalau tidak 1, 2, nggak lebih dari itu. Yang kedua adalah uang logam. Uang logam ini boleh 1, 2, tergantung nanti soalnya ya. Ini ada 3 saya punya. Lalu yang ketiga adalah kartu bridge. Nah, nih ada 4 macam kartu bridge-nya. Yang ini nanti ada 13 dari 2 sampai 10, lalu ada rajanya ada 3, asnya ada 1, jadi ada 13. Kalau ada 4 berarti ada 52 kartu ya. Harus tahu nih nanti ruang sampelnya. Oke, sekarang yang akan kita bahas ini nak, peluang suatu kejadian nih. Buka lagi PowerPoint-nya nak. Catatan kamu mengenai PowerPoint. Sudah? Oke ya. Nah, di sini ada ruang sampel, cara menentukan ruang sampel, frekuensi relatif, peluang suatu kejadian. Ibu sampai sini aja dulu ya. Oke. Oke. Nah, untuk mempelajari peluang suatu kejadian, kamu harus tahu nak, keempat ini nih. 1, ruang sampel. Himpunan, ada kata himpunan. Kalau ada kata himpunan berarti nanti bilangannya berada pada kurung, di mana kurungnya menggunakan kurung kurawal, jangan kurung biasa atau kurung kecil atau kurung siku. Lalu ada titik sampel. Titik sampel itu contoh atau anggota dari ruang sampel. Anggotanya saja yang ditulis, tidak pakai kurung kurawal. Kemudian di sini ada percobaan. Nah, kamu akan percobaan apa? Misalkan dadu, misalkan uang, misalkan dengan kartu. Jadi ini datanya masih mentah ya. Lalu yang ketiga kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Pada buku paket, kejadian itu kebanyakan misalkan dengan kejadian A, padahal tidak harus A, boleh B, boleh C, boleh D, dan sebagainya, karena kamu tahu alfabet itu ada berapa ya, dari A sampai Z. Oke, nah di sini kita lihat contohnya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, dadunya hanya 1 nak. Ibu lihat nih 1 nih ya. Muncul angka 3, muncul 1, muncul lagi angka 2, angka titiknya 6, lalu ada yang 5. Nah, ini ruang sampelnya adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Nah, lihat ini ada kurung kurawalnya. 1, lihat antara 1 dengan 2. Antara 1 dengan 2 ada tanda koma ya. Nah, titik sampelnya ini nak, tidak pakai kurung kurawal. Lalu yang mana kejadiannya? Misalkan kejadian muncul mata dadu bilangan genap. Coba kalau bilangan genap berapa nih? Apa saja nih? Kalau ganjil kan 1, 3, 5. Kalau genap? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Lalu di sini ada NS. NS itu adalah banyaknya himpunan yang mungkin pada ruang sampel. Nah, ini NS-nya. S-nya udah besar tuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini menggunakan 2 keping uang logam. Saya punya 2 keping uang logam. Di sini menggunakan 1 dengan tabel, 1 lagi dengan pohon, diagram pohon.
pada waktu materi pertama, kalau tidak salah perkalian, ya ada penjumlahan, ada perkalian. Saya di sana membuatkan contoh menggunakan tabel, menggunakan diagram pohon ini. Nah, kalau dengan tabel seperti ini, nah. Tabelnya ya, pada kolom 1 ada K1, artinya koin 1. Lalu di garis miring itu ada K2, lalu pada kolom kedua ada angka, A itu angka, G itu gambar. Lalu pada koin yang kedua juga sama. Nah, ini dipasangkan, nak. K1 ini dipasangkan dengan K2, maka menghasilkan AA. Lalu yang kedua, kolom kedua nih ya, dengan kolom ke-1 tuh, jadi GA. Di sini kalau kita lihat ada 4 anggota nih. Maka ruang sampelnya, ingat nak, ruang sampel itu menggunakan kurung kurawal. AA, AG, GA, GE, GG. Lalu di sini nak kamu kasih panah. Panah ya, panah. Kemudian kamu tulis NS sama dengan 4. Tolong ya ditambahkan kata Ibu tadi NS sama dengan 4. Bu, bagaimana dengan faktor? Nah, pohon faktor nih sama. Ini koin 1 yang muncul angka dengan gambar. Koin kedua juga sama angka dengan gambar, angka gambar ya. Nah, di sini nih pasangkan tuh, lihat nah. Munculnya sama. Bu, boleh nggak Bu ini diacak-acak? Boleh. Yang penting kamu ada 4. Kalau 3 ada berapa? Oh, berarti lebih banyak lagi. 4 ada berapa? Lebih banyak lagi. Oke ya, ini dulu ya. Jadi NS-nya udah ketahuan. Sekarang kita lihat frekuensi relatif. Adalah perbandingan banyaknya muncul kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Contoh, saya kasih contoh nih. Pada pelemparan sekeping uang logam sebanyak 15 kali. Berarti banyaknya percobaan ada 15. Lalu misalkan muncul sisi angka ada 5. Berarti kejadiannya ada 5. Maka frekuensi relatif atau dilambangkan dengan F besar lalu di bawahnya ada rel. Kalau misalkan munculnya kejadian A berarti NA. NA dibagi NS. Percobaannya tadi 15. NA-nya ada 5. 5 per 15 atau 1/3. Ya. Oke. Nah, sekarang peluang suatu kejadian. Nah, ini yang tadi. Yang 3 tadi kamu harus tahu nih. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan. Perbandingan. Banyaknya suatu kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Kejadian, peluang kejadian adalah perbandingan banyaknya kejadian dengan banyaknya ruang sampel. Nah, di sini ada A, sebetulnya tidak harus A, nah, boleh B, saya bilang tadi ya. Kalau A, otomatis di sini A. Kalau B, ini B, ini juga diganti dengan B, tergantung nanti kamu misalkannya dengan apa. Keterangannya ada di sini. Tolong moodnya dinyalakan, nanti saya bertanya ya. Nah, di sini ada dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Besarnya nilai peluang, tolong moodnya dinyalakan. Besarnya nilai peluang suatu kejadian terletak antara 0 dengan 1. Saya baca ya. Tolong dinyalakan moodnya dinyalakan. Nih. Peluang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Saya ulang ya. Peluang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Mood lagi. Ya, moodnya dinyalakan. Sekarang saya akan bertanya nih. Kalau peluang A-nya sama dengan 0, artinya kejadian yang mustahil. Sobat siapa tahu? Siapa yang tahu kejadian yang mustahil bagaimana? Ada? Nyalakan. Hanama. Seorang ayah melahirkan. Wush. Iya. Terus? Apalagi? Yang lainnya? Ini Bu, apa ya? Ayam jantan. Kenapa? Ayam jantan bertelur. Ayam jantan bertelur. Terus apa lagi? Ayo. Yang lainnya coba jangan Hanama saja. Ya Bu.
Jangan nama aja, yang lainnya. Yang lainnya sabar. Banyak, Nak. Apalagi contohnya? Matahari terbit saat malam. Nah, iya, terus. Banyak ya. Ada pohon pisang berbuah anggur. Mustahil enggak? Tuh ketawa. Ini ketawa tuh. Pohon pisang berbuah anggur tuh. Oke, sekarang yang berikutnya. Peluang A sama dengan 1. Peluangnya 1 artinya pasti terjadi. Apa, Nak? Yang pasti coba nyalakan. Notnya. 1 tahun ada 12 bulan, Bu. Oke, yakin. Berikutnya. 1 minggu ada 7 hari. Oke. Kalau 1 bulan jangan. 1 bulan macam-macam. Jangan kamu 31 hari. Jangan. Apalagi? 1 hari 24 hari, Bu. Oke, apalagi? 1 menit 60 detik. Oke, semua orang pasti akan Mati. Meninggal. Cerdas. Meninggal. Oke, ya. Ya, contohnya kita lihat lagi ke belakangnya. Nah, ini contohnya nih, Nak. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Saya baca dengan penekanan ya. Sebuah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Ini pertanyaan, ini soalnya. Pertanyaannya, peluang kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Apakah soalnya betul? Soal di atas sebelum pertanyaan. Saya ulang lagi ya. Sebuah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Ini sebuah dadu. Pertanyaannya, peluang kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Ada kejanggalan enggak? Ada. Apa? Ada. Karena Gimana? sebuah dadu, Bu. Itu dilempar 1 kali. Harusnya Sebuah dadu tapi betul. bersama-sama. Betul kan, Nak? Betul kan? 2 buah dadu. Betul kan pada buku kamu? 2 buah dadu dilempar bersama 1 kali. Ganti oleh kamu ya di buku kamu. Ya. Oke. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu pertama. Bisa membuat diagramnya seperti yang ini? Dadu 1, dadu 2. Berarti kolomnya ada 7, kamu buat kolomnya ada 7. Lalu dadu 1 muncul angka 1, 2 sampai 6. Kemudian dadu 2 juga dimunculkan 1 sampai 6. Lalu dipasangkan, ada berapa ruang sampelnya? 2 dadu? 15, Bu. 36, Bu. Betul. Nah, oke, NS-nya 36 ya. Jadi kamu di sana Iya. jawab. NS sama dengan 36. Oke. Sekarang pertanyaan A. Misal kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua sama dengan huruf B. Huruf B besar ya. B sama dengan, oke, yang lebih kecil dari dadu kedua. Kamu lingkari pada tabel itu. Berarti 1, 2. 1. Yuk. 3. Oke, lanjut. 1, 4. Terus. 1, 5. 1, 6. Oke, yang baris 2, kedua. 3. 2, 4. 2, 4. 2, 5. 2, 6. Sampai terakhir. 35, 36. 4, 35, 36. Nah, berarti ada berapa, Nak? 46. Ada berapa? 15. Ya, berarti kamu Ada kasih 15. di sana pakai kurung kurawal, lalu di sampingnya NB sama dengan 15. Maka PB sama dengan NB dibagi NS. NB-nya ada 15. NS-nya ada 30. Nah, Selesaikan, sederhanakan menjadi 5 per 12. 5/12. 5,4. Nah, itu berarti peluangnya itu, Nak, antara 0 dengan 1. Nggak ada 0, nggak ada 1, 0 dengan 1. Berarti bilangan pecahan atau bilangan desimal. Oke. Sekarang yang kedua. Kamu yang kedua juga apa itu? Apakah bilangan prima? Saya tanya dulu.
Yang bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan 1. Berarti 2. 2, 3, 5, 7. 7. Terus? Jadi 2, 3, 5 doang. Nanti 2, dulu. 3, Kan ada 2 nanti ada jumlahnya tuh. 2. 2, Oh iya, 3, 2, 3, 5, 7, 11. Ya, oke. Sekarang cari sama kamu di garis. Yang jumlahnya 2, 3, 5, 7, 11 di garis. Jangan dilingkari lagi, di garis. Yang jumlahnya 2, 1, 1. Jumlahnya 3, 1, 2. 2, 1. Yang jumlahnya 5, 2 sama 1. 1, 2, 1, 4, 1, 6. Begitu. Baris kedua. Yang jumlahnya bilangan prima. Baris kedua. 2, 1. 2, 3. 2, 5. Terus ada berapa semuanya coba ya siapa yang sudah? 3, 2. 15. 4. 15 juga. Iya, ada 15 juga ya. Iya. Di sini kamu misalkan jangan B lagi. Bu, saya mau misalkan pakai Ki, boleh nggak? Boleh. Ki adalah kejadian muncul 2 jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Boleh. Jadi nanti NQ per NS. NS-nya mah tetap. Tapi NQ itunya PQ sama dengan NQ per NS. Nah, begitu nak. Jadi tergantung kamu pemisalannya ya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Udah habis ini. Nih. Nah, ini. Oke, saya mau jawab yang A saja ya. Jawab, diketahui. Jumlah kelereng semuanya ada 15. Nah, ini ada 15 ya. Akan diambil berapa butir kelereng, nak? 3 ya, nih. Oke, berarti ruang sampelnya adalah jumlah kelereng ada 15 yang akan diambil 3. Maka di sini NS sama dengan Nah, berarti NS-nya adalah 15C3. Silakan kamu cari 15C3. Bagaimana rumus kombinasi NCR? N faktorial dibagi oleh R faktorial. R faktorial. Oleh N N dikurangi min R faktorial. Faktorialkan. Nah, itu. Silakan berapa tuh? 455. 455. Oke. Lalu yang ini, nak. Saya mau jawab yang ini ya. Yang A. Diketahui ketiganya kelereng hijau. Berarti N1 kelereng hijau. N1 ada 5. R1 3. N1 5. R1 3. Ini jawaban A ya. Oke. Berarti peluangnya adalah kamu mau kayak apa nih contohnya? Misalkan dengan apa kelereng hijau? Ah, saya mau pakai D. Boleh. D sama dengan kelereng hijau. Maka ND sama dengan 5. R-nya 3. Berarti di sini peluang D sama dengan 5C3 dibagi oleh 455. Itu, nak. Ngerti nggak? Ada yang mau bertanya? Udah, saya mau nanya ini aja nih. Nanti kalau ini dikali, yang ini juga dikali dibagi NS sama. Berarti ini nanti N2 ya. Ini N2 nih ya, cari. Nanti ini N3. Begitu terus. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya hanya jawabnya yang A saja. Mungkin yang B kamu sudah jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya akhiri, kita buat kesimpulan dulu. Tidak ada yang bertanya. Wah, IPA 2, IPA 5. Nggak ada yang bertanya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Siapa? Rizka. Rizka. Oke, Rizka apa, Rizka? Ibu, apa sih perbedaan permutasi sama kombinasi gitu? Cara ngebedainnya pakai rumusnya. Nah, iya. Ini balik ke belakang ya. Kalau permutasi, kamu suka lihat nggak ada di kelas ada susunan organigram?
Lihat nggak Rika? Rizka Iya, ya? Bu. Iya. Kalau di susunan itu ada yang pertama apa dalam organigram? Kamu waktu bikin di kelas. Apa yang kamu lihat? Pertama kamu lihat kamu susun itu apa dulu? Ketua kelas, Sebelum ketua kelas. kepala Wali sekolah, kelas. Ketua kelas. Iya, ketua kelas, wali kelas. Wali. Lalu ada Wali kelas. kepala sekolah paling atas ya? Apakah boleh kepala Iya. sekolah ditaruh di bawah? Enggak boleh. Nggak boleh. Nah, berarti permutasi urutannya harus diperhatikan. Jadi harus kepala sekolah dulu. Seperti kalau kita menyusun organigram. Harus kepala sekolah, harus ketuanya dulu, penanggung jawab dulu, baru ketuanya. Tidak boleh ketuanya ada di bawah daftar piket gitu. Apa orang-orangnya atau apa anggotanya, nggak boleh itunya. Tapi kalau dalam kombinasi nggak berurutan seperti dalam tim olahraga kan tidak harus si A main, nggak harus ya kan Ayah ya, kan yang main mah siapa aja boleh, angkanya nggak boleh berurutan, nggak apa-apa nggak berurutan angkanya ya itu. Oke, yuk kita simpulkan dari tadi yang saya jelaskan karena waktunya sudah habis ya. Yang pertama, pada waktu saya menjelaskan awal, untuk mengetahui peluang kejadian harus ada 3 yang kamu ketahui. 1. Ruang sampel. Oke. 2. Titik sampel. Titik sampel. 3. Ruang percobaan. Kejadian. Oke. 4. Kejadian. Oke. Yang berikutnya, apa kesimpulannya? Tadi disimpulkan katanya gitu. Bahwa peluang kejadian letaknya di antara 0 kurang sini kurang dari 1. Kurang dari sama dengan Ya. 1 dan lebih Dan- dari sama dengan 1. Lalu apalagi? Kalau P-nya sama dengan 0 dikatakan Mustahil. mustajab. Kalau P-nya sama dengan 1 Kejadian. pasti ya, yang pasti oke. Nah, kamu tahu peluang di antara 0 dengan 1 itu yang sama dengan tadi hasilnya pasti bilangan pecahan atau Desimal. Nah, gitu ya. Nah, nanti tugasnya sudah Ibu share, kamu kumpulkan hari Kamis. Safira ya? Yang itu teh, yang suka nggak ada itu Safira. Di IPA yang dimasuk ke IPA 1 siapa ya? Dari IPA Saya Bu, Safira. Awas nih aja Safira, kamu berarti udah 2 kali nih nggak ikut nih ya. Nih, jadi saya sampai marah sama Mia. Mia sampai marah sama Ibu juga marah. Hanama ya? Yang Ibu Iya, Bu. Gitu ya. Tolong ya nanti ya. Tolong di itu. Nanti hari Kamis jam 5 saya tutup, tidak ada lagi. Maaf pandaku ya, jangan pada marah ya. Itu. Iya, Bu. Juga, Bu. Iya, Bu. Jangan diulang lagi ya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita perbaiki kalau yang kurang nilainya. Oke. Kita sudahi saja dengan membaca alhamdulillah sama-sama yuk. Alhamdulillah. Ya, sebelum saya tutup, tolong sampaikan salam saya kepada orang tua kamu. Memohon maaf karena sampai hari ini kita tidak bisa belajar bertatap muka dengan keadaan seperti ini. Dan jangan lupa kamu juga kalau kemana-mana selalu memakai masker ya. Gunakan protokol kesehatan 3M, 2B. Itu ya, itu saran dari kepala sekolah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wah, Anen jangan lupa sarapan ya, Bu. Ya, apa sih dari tadi pada sarapan? Biar gemuk gitu. Biar gemuk Bu Hanumnya.